Langit pagi di atas tempat pembuangan akhir itu selalu tampak sama, abu-abu, berdebu, dan seolah menekan dada siapapun yang memandangnya. Udara mengandung campuran bau busuk sampah, asap pembakaran liar, dan kotoran yang tidak pernah benar-benar hilang meski angin bertiup sepanjang hari. Tapi bagi seorang gadis bernama Nara, bau itu adalah bagian dari hidupnya, seperti nafas kedua yang sudah melekat sejak ia lahir. Nara, gadis berusia 17 tahun dengan tubuh mungil dan rambut panjang yang sering diikat asal-asalan, berjalan menyusuri lorong kecil di antara gunungan sampah. Ia membawa karung putih besar yang hampir setinggi tubuhnya. Tangannya terbungkus sarung tangan plastik yang sudah berlubang di ujung jari, warisan dari ibunya yang juga seorang pemulung. Setiap langkahnya di atas tanah basah bercampur plastik dan debu membuat suara berderak. Mata Nara terlatih memindai setiap rongsokan, mencari sesuatu yang bisa dijual, botol plastik, kaleng, kertas, atau apapun yang bernilai. Ia sudah melakukan ini sejak kelas 4 SD, jauh sebelum bangku sekolahnya diganti oleh realitas hidup yang jauh lebih keras. Tapi hari ini berbeda. Atau lebih tepatnya, setiap hari sejak setahun lalu terasa berbeda. Sejak Alia, kakak perempuan yang paling ia sayangi, menghilang. Aku berangkat dulu, kata Nara dalam hati, membayangkan ibunya yang kini sedang sakit dan tidak bisa banyak bergerak. Pagi tadi ia meninggalkan ibunya dengan secangkir air panas dan obat warung, dengan janji akan pulang sebelum siang. Kondisi ibunya memburuk sejak kepergian Alia. Stres, cemas, dan rasa kehilangan membuat tubuh wanita itu melemah perlahan. Nara menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri, lalu mulai memulung. Meski sibuk mencari barang bekas, pikirannya selalu kembali pada hari ketika Alia pergi untuk terakhir kali. Alia, gadis cantik berusia 22 tahun, adalah kebanggaan keluarga kecil itu. Ia mendapatkan pekerjaan di kota sebagai karyawan administrasi di sebuah perusahaan besar, peristiwa yang bagi mereka terasa seperti hadiah dari langit. Alia bisa mengubah nasib keluarga kita, kata ibunya waktu itu, sambil menangis bahagia. Kamu juga pasti bisa, Nara. Suatu hari nanti. Tapi harapan itu lenyap begitu saja ketika Alia tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar, dan nomor teleponnya tidak bisa dihubungi. Hari demi hari, bulan demi bulan, laporan kehilangan dibuat, polisi mencari secukupnya, tapi tidak ada petunjuk sama sekali. Hingga kini, setahun berlalu. Dan Nara masih menolak berhenti mencari. Sambil membungkuk memungut botol plastik yang masih utuh, Nara bergumam pelan, "Kak Alia, kamu masih hidup, kan?" Ia tidak tahu apakah itu doa, harapan, atau sekadar cara untuk menenangkan hatinya yang terus berdebar setiap kali mengingat wajah kakaknya. Nara percaya ada alasan besar mengapa Alia menghilang. Bukan karena kabur, bukan karena sengaja. Ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak bisa ditebak. Tiba-tiba suara mobil truk besar terdengar dari kejauhan. Nara menoleh dan melihat sebuah truk sampah baru saja masuk ke area TPA, berhenti, lalu mengangkat kontainer besar yang penuh dengan kantong hitam. Para pemulung lain langsung berhamburan mendekat dengan karung masing-masing, bersiap berebut isi truk yang masih segar. Biasanya, Nara tidak ikut berebut. Ia tidak seagresif pemulung lain. Tapi entah kenapa hari ini ia tergoda untuk mendekat. Mungkin karena perasaan aneh yang sejak pagi berputar-putar di dadanya, seperti firasat. "Sini! Sini!" Botolnya banyak, teriak seorang pemulung laki-laki. Nara mendekat sambil menjaga jarak. Ia tidak kuat berdesakan, tapi ia tahu barang-barang dari wilayah kota biasanya lebih bernilai. Dengan hati-hati,
ia membuka salah satu kantong sampah yang jatuh dari kontainer. Isinya kebanyakan kertas dan plastik. Ia mengeluarkan satu persatu, memisahkan yang masih layak jual. Tiba-tiba tangannya menyentuh sesuatu yang berbeda, sesuatu yang keras, datar, dan tidak seharusnya ada dalam tumpukan sampah. Bentuknya seperti dompet. Nara mengerutkan kening, lalu menarik benda itu keluar. Benar, itu sebuah dompet kulit tua, lusuh, warnanya sudah memudar. Ia menatap dompet itu lama, merasakan getaran aneh di dadanya. Ada perasaan deja vu, seolah matanya pernah melihat dompet itu sebelumnya. Punya siapa, ya? Gumamnya. Ia membuka dompet itu dengan hati-hati. Ada kartu identitas yang sudah rusak, beberapa lembar kertas, bon restoran, dan jantung Nara seketika berhenti berdetak, sebuah foto kecil. Foto dua orang gadis kecil. Satu dengan rambut pendek, satu lagi dengan rambut panjang dan mata besar yang ceria. Foto itu jelas pernah ia lihat puluhan kali, karena itu adalah foto dirinya bersama kakaknya, yang biasanya disimpan Alia dalam dompet kesayangannya. Tangan Nara mulai gemetar. Tenggorokannya tercekat. Ini foto aku dan Kak Alia, lirihnya hampir tidak percaya. Suaranya serak, bergetar, dipenuhi rasa takut sekaligus harapan. Dompet ini, dompet Kak Alia. Antungnya berdegup kencang, seperti ingin keluar dari dada. Di tengah kegaduhan TPA, teriakan para pemulung, dan suara mesin truk, dunia Nara tiba-tiba senyap. Tangannya merogoh bagian lain dompet itu, menemukan kartu akses perusahaan dengan nama Alia Ramadhani, PT Arga Jaya Perkasa. Tubuhnya melemas. Mata Nara berkaca-kaca, tetapi bukan karena sedih, lebih kepada shock. Pertanyaan yang selama setahun memenuhi hidupnya kini mengarah pada satu titik terang. Kakaknya mungkin berada di tempat itu. Atau setidaknya pernah berada. Tapi mengapa dompet ini berada di TPA? Siapa yang membuangnya? Dan apa arti semua ini? Nak, kamu kenapa? Tanya seorang pemulung tua yang kebetulan lewat melihat wajah Nara yang pucat. Nara cepat-cepat menutup dompet itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Tidak apa-apa, Pak. Pemulung itu mengangguk dan berlalu, kembali memungut barangnya. Sementara itu, Nara berdiri mematung. Hatinya bergetar hebat. Tangan kanannya meremas dompet itu seolah takut benda itu tiba-tiba hilang. Aku harus cari tahu, gumamnya lirih. Aku harus cari Kak Alia. Angin menerbangkan debu dan plastik kecil-kecil di sekitarnya. Bau sampah yang menyengat kini tidak lagi terasa. Dunia seolah berputar lebih cepat. Terlalu banyak hal terjadi dalam satu detik. Tapi di antara semua kekacauan itu, ada satu hal yang sangat jelas bagi Nara. Hari ini, untuk pertama kalinya dalam setahun, ia merasa benar-benar dekat dengan kakaknya. Saat matahari mulai merayap naik, Nara menatap jauh ke arah kota yang berdiri megah di kejauhan, tempat gedung-gedung tinggi seakan menyentuh langit. Di sanalah kartu akses itu berasal. Di sanalah Alia terakhir terlihat bekerja. Dan di sanalah jawaban berada. Dengan napas yang berat tapi tekad yang membara, Nara memutuskan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia akan pergi ke kota. Ia akan mencari kakaknya, apapun risikonya. Desiran angin seolah menjadi saksi keputusan itu. Nara menggenggam dompet Alia erat-erat, seolah menggenggam kembali harapan yang selama ini hampir ia lepaskan. Di tengah bau busuk sampah, di antara tumpukan rongsokan, sebuah awal baru mulai tercipta. Dan Nara tidak tahu
bahwa keputusan kecil itu akan mengubah seluruh hidupnya. Bahwa penemuan dompet itu hanyalah awal dari rahasia besar yang selama ini tersembunyi dalam bayang-bayang gedung mewah kota. Dia tidak tahu bahwa perjalanan mencari kakaknya akan menyeretnya pada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Tapi untuk saat ini, dengan karung di punggung dan dompet kakaknya di tangan, Nara melangkah, meninggalkan TPA, memulai perjalanan menuju sebuah kebenaran yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Langkah Nara yang biasanya ringan kini terasa lain. Ada semacam daya tak terlihat yang mendorongnya terus berjalan, meski tubuhnya mulai letih setelah berjam-jam memulung. Karung yang ia bawa masih belum penuh, tetapi pikirannya tidak lagi tertuju pada botol atau kaleng yang bisa dijual. Pikirannya hanya pada satu benda kecil di saku celananya, dompet Alia. Setiap kali ia merasakan sudut dompet itu menyentuh paha, hatinya terasa seperti diremas. Ada rasa bahagia, tapi bercampur takut. Bahagia karena ini adalah petunjuk pertama tentang kakaknya setelah setahun hilang. Takut karena petunjuk itu datang dari tempat yang seharusnya tidak pernah menjadi tempat Alia. Nggak mungkin Kak Alia buang dompetnya sendiri, gumam Nara lirih, setelah berhenti di pinggir TPA untuk menarik napas. Ia mendekap karungnya, menatap ke arah kota yang jauh, seolah gedung-gedung itu menyembunyikan sesuatu. Matanya, yang biasanya kosong dan letih, kini menyala dengan campuran tekad dan kecemasan. Dompet itu bukan hanya barang rongsokan. Dompet itu adalah pesan. Entah sengaja dibuang seseorang, atau sebaliknya, sengaja disembunyikan. Dan Nara tahu, jika ia ingin mendapatkan jawaban, ia harus memahami setiap detail isi dompet itu. Nara kembali ke gubuk kecilnya yang terbuat dari seng dan papan bekas. Atapnya bocor, dindingnya dingin, tapi itu adalah rumah mereka. Di luar, suara pemulung masih bersahutan, sementara burung-burung liar beterbangan memakan sisa makanan dari sampah. Nara, kamu pulang. Suara ibunya terdengar serak dari dalam. Nara buru-buru masuk dan melihat ibunya bersandar pada dinding, wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Iya, Ma. Ia mendekat, membantu ibunya duduk lebih nyaman. Kamu dapat banyak hari ini? Tanya sang ibu. Nara tersenyum tipis. Lumayan, Ma. Besok atau lusa bisa dijual. Ia sengaja tidak mengatakan soal dompet. Bukan karena ia ingin menyembunyikannya, tetapi ia ingin memastikan lebih dulu bahwa ini bukan kesalahan. Ia tidak ingin memberi harapan palsu pada ibunya yang kondisi mental dan fisiknya rapuh. Ketika ibunya tertidur setelah minum obat, Nara duduk di lantai. Sinar matahari sore masuk dari celah-celah atap yang berlubang, menerangi debu-debu yang beterbangan di udara. Ruangan itu hening, hanya suara angin dan langkah pemulung dari kejauhan. Nara mengambil dompet itu dari saku. Tangannya gemetar. Ia membuka dompet itu lagi, kali ini lebih pelan, hati-hati, seolah takut merusak jejak terakhir kakaknya. Isinya masih sama, tetapi kali ini ia memperhatikan lebih teliti. Ada beberapa bon restoran, semua tanggalnya menunjukkan waktu sebelum Alia menghilang. Ada selembar tiket bus kecil dengan tanggal yang tak jauh dari hari keluarnya Alia dari rumah setahun lalu. Ada catatan kecil dengan tulisan tangan yang sangat dikenali Nara, jangan lupa beli vitamin buat ibu. Nara menahan napas. Matanya mulai berkaca-kaca. Kak Alia, kamu masih mikirin ibu sampai hari terakhir. Di bagian dalam dompet, terselip sebuah kartu kecil berbentuk persegi panjang, kartu akses perusahaan yang tadi sempat membuat Nara terkejut. Kartu itu berwarna silver, dengan chip seperti kartu identitas elektronik. PT Arga Jaya Perkasa. Nama,
Alia Ramadhani, Departemen Administrasi Umum. Nara membolak-balik kartu itu. Ada garis kecil seperti bekas goresan di pinggirnya. Ia mencermati setiap sisi, seolah berharap kartu itu akan berbicara padanya, memberikan jawaban. Tapi yang paling membuatnya terpaku adalah foto kecil yang terselip di sisi dompet. Foto itu sudah kusam, warnanya memudar, ujungnya sobek sedikit. Tapi wajah dua gadis kecil di sana, dirinya dan Alia, masih sangat jelas. Dia mengusap foto itu dengan ibu jari, merasakan air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Kenapa foto ini ada di sini? Kenapa dompet ini dibuang? Tanyanya, suara patah. Semakin ia memikirkan, semakin banyak pertanyaan muncul. Alia tidak pernah membuang foto itu. Bahkan jika ia punya dompet baru sekalipun, foto itu selalu ia pindahkan. Itu adalah kenangan yang paling dijaga Alia, foto yang mereka ambil sebelum ayah mereka meninggal. Nara menggigit bibirnya, menahan kesedihan yang merayap semakin kuat. Lalu ia memeriksa saku kecil di bagian dalam dompet. Dan di sana, ia menemukan sesuatu yang tadi terlewat. Sepotong kertas kecil, dilipat rapat. Hatinya langsung berdebar. Ia membuka lipatan itu dengan hati-hati. Ada 3 kata yang tertulis di sana, cepat, seperti ditulis buru-buru. Jangan percaya siapapun. Tulisan tangan Alia. Nara menatap kertas itu dengan mata melebar. Kata-kata itu terasa seperti jeritan. Seperti peringatan. Seperti seseorang berusaha mengatakan sesuatu sebelum terlambat. Jangan percaya siapapun? Kenapa? Ada apa waktu itu, Kak? Dengan kertas kecil itu di tangan, Nara merasa dadanya semakin sesak. Tapi bersamaan dengan itu, tekadnya menguat. Ia tahu ini bukan kebetulan. Dompet itu, kertas itu, tidak mungkin muncul begitu saja. Ada sesuatu yang terjadi pada Alia. Sesuatu yang ia sembunyikan dari keluarga demi melindungi mereka. Dan Nara tiba-tiba tahu satu hal. Alia tidak menghilang karena keinginannya sendiri. Ada seseorang, atau sekelompok orang, yang terlibat. Ketika malam mulai turun, Nara duduk di depan rumahnya sambil memandangi langit yang gelap. Suara jangkrik bersahutan. Lampu-lampu kota jauh di kejauhan tampak redup tapi tetap mencolok, bagaikan panggilan dari dunia lain. Nara mengeluarkan kartu akses itu lagi. Ia menatap tulisan nama kakaknya dengan penuh kebingungan dan kekhawatiran. PT Arga Jaya Perkasa. Ia mengulang pelan. Apa yang terjadi di sana? Ia tidak mengenal perusahaan itu. Ia tahu itu perusahaan besar di kota, karena Alia pernah bercerita sedikit tentang gedungnya yang tinggi. Tapi Alia tidak pernah mau menjelaskan banyak hal, selalu berkata, nanti kalau Alia sudah stabil di kerjaan, kita pindah rumah, Nar. Sayangnya, nanti itu tidak pernah datang. Namun malam itu Nara membuat keputusan penting. Ia akan mendatangi perusahaan itu besok. Ia tidak peduli ia hanya seorang pemulung dengan pakaian lusuh dan uang pas-pasan. Tidak peduli jika ia harus bertemu satpam atau diusir dari gedung. Ia hanya ingin satu hal. Menemukan kakaknya. Pagi berikutnya, setelah memastikan ibunya cukup aman untuk ditinggalkan, Nara berangkat menuju kota. Ia membawa sedikit uang tabungan hasil memulung, uang yang sudah ia simpan lama-lama. Sepanjang jalan, ia memegang erat dompet Alia. Itu adalah tiketnya menuju jawaban. Perjalanan ke kota memakan waktu cukup lama. Ia naik angkot, lalu berjalan kaki. Semakin dekat ke pusat kota,
semakin terasa perbedaan antara dunianya dengan dunia gedung-gedung tinggi itu. Di tempatnya, jalan berlubang penuh tanah. Di sini, trotoar bersih, mobil mengkilap melintas, orang-orang berpenampilan rapi. Nara merasakan tatapan beberapa orang memandangnya dengan heran atau jijik. Tapi ia tidak memperdulikan mereka. Tidak hari ini. Ia terus berjalan hingga tiba di depan gedung bertuliskan PT Arga Jaya Perkasa. Sebuah gedung tinggi berwarna gelap dengan kaca-kaca besar dan logo perusahaan yang mencolok. Nara menelan ludah. Tubuhnya gemetar. Ini tempatnya. Tempat Alia bekerja. Tempat terakhir kakaknya terlihat. Ia melangkah ke pintu masuk. Tetapi sebelum sempat mendekat, seorang satpam yang berdiri di depan langsung menghentikannya. Mau kemana? Tanya satpam itu sambil menatap Nara dari atas ke bawah. Saya mau tanya soal kakak saya. Dia kerja di... Tidak boleh masuk, potongnya kasar. Tetapi saya cuma... Tidak ada akses. Balik. Satpam itu mendorong bahunya perlahan namun tegas. Orang-orang yang lewat menatap, sebagian mengerutkan kening, sebagian pura-pura tidak peduli. Nara terguncang. Ia memeluk dompet Alia yang ia sembunyikan di balik baju. Tolong, saya cuma mau tanya, katanya, nyaris menangis. Tolong, kakak saya hilang. Namun satpam itu tidak sedikit pun melunak. Kalau ada laporan orang hilang, ke polisi. Jangan ganggu karyawan di sini, ujarnya ketus. Nara menunduk. Hatinya hancur. Ia tidak tahu harus bagaimana. Apakah ia akan pulang tanpa jawaban lagi? Namun tiba-tiba, SST, kamu. Nara menoleh. Seorang pemuda berpenampilan rapi berdiri beberapa meter di belakang. Ia mengenakan kemeja biru, ID card tergantung di dada. Wajahnya ramah tapi tatapannya serius. Masuk ke gang sebelah, bisiknya. Kita bicara di sana. Nara berkedip bingung. Pria itu melirik ke arah satpam, lalu kembali menatap Nara. Aku tahu siapa kakakmu, katanya perlahan. Aku tahu tentang Alia. Darah Nara langsung berhenti mengalir sesaat. Nama saya Rafka, katanya. Ikut aku. Dan jangan bilang apapun di sini. Nara mengangguk pelan, dan tanpa ia sadari, langkah kecil itu akan membuka pintu menuju kebenaran yang jauh lebih kelam dari yang ia bayangkan. Gang kecil di samping gedung PT Arga Jaya Perkasa tampak sepi. Hanya ada dinding tinggi beton dengan cat yang mulai terkelupas dan beberapa kotak kayu bekas yang ditumpuk asal. Suara kendaraan dari jalan besar terdengar samar, tapi suasana di gang itu begitu berbeda. Lebih sunyi, lebih tertutup, seolah menjadi tempat rahasia yang orang-orang hindari. Nara melangkah perlahan, masih memegang erat dompet Alia di balik bajunya. Di belakangnya, pemuda yang tadi memanggilnya, Rafka, mengikuti sambil sesekali menoleh keluar gang, memastikan tidak ada yang memperhatikan mereka. Setelah masuk cukup jauh, Rafka berhenti dan menatap Nara dengan serius. Cahaya matahari hanya menyentuh sebagian wajahnya, membuat ekspresinya tampak lebih tegang. Kamu benar-benar adiknya Alia? Tanya Rafka pelan. Nara mengangguk cepat, takut suaranya pecah jika ia mencoba bicara. Kamu punya bukti? Tanya pemuda itu lagi, suaranya rendah. Nara terdiam sejenak, lalu merogoh saku dan mengeluarkan foto kecil dirinya bersama Alia. Ia menunjukkannya tanpa banyak bicara. Rafka mengambil foto itu, melihat dengan seksama, lalu mengangguk kecil, seolah akhirnya mendapat kepastian yang sudah lama ia cari.
Aku kenal Alia, katanya lirih. Dia bekerja di lantai 5, sampai dia menghilang tiba-tiba. Kata-kata itu membuat Nara merasakan hentakan di dadanya. Jadi benarkah Alia kerja di sini? Iya, jawab Rafka. Beberapa bulan sebelum dia menghilang, dia terlihat aneh. Gelisah, sering melihat ke belakang, bilang kalau ada orang yang mengikutinya. Nara menelan ludah. Jantungnya berdebar keras. Lalu, apa yang terjadi? Kenapa dia hilang? Suaranya hampir tidak terdengar. Rafka menatap langit sebentar, seperti mencari keberanian untuk melanjutkan. Aku tidak tahu pasti. Yang aku tahu, sebelum dia menghilang, dia mencoba memberiku sebuah USB. Tapi aku tidak sempat menerimanya. USB. Nara mengerutkan kening. Iya. Dia bilang isinya penting. Sangat penting. Rafka memijit tengkuknya. Dia bilang, kalau sesuatu terjadi padanya, aku harus menyimpannya. Tapi waktu itu dia keburu panik dan pergi. Besoknya, dia tidak pernah muncul lagi. Nara diam, membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam kepalanya. USB? File penting? Apa yang sedang Alia lakukan? Apakah ini ada hubungannya dengan tulisan yang ia temukan di dompet? Jangan percaya siapapun. Setelah Alia hilang, lanjut Rafka, semua data dia dihapus dari sistem. Nama, riwayat kerja, semua. Seolah dia tidak pernah ada. Hah? Nara membelalakkan mata. Rafka mengangguk. Aku coba cek. Tapi aksesku diblok. Bahkan CCTV hari terakhir dia bekerja, hilang. Nara merasa tubuhnya melemah. Semakin jelas, kakaknya tidak sekadar hilang. Kakaknya dihilangkan. Tapi, kenapa? Apa salah Kak Alia? Tanya Nara, suaranya hampir pecah. Rafka menatapnya penuh kasihan. Justru itu. Dia tidak salah apa-apa. Hening. Hanya suara angin yang lewat di antara celah sempit gang itu. Setelah beberapa detik, Rafka meraih ponselnya. Ia mengetik sesuatu, lalu memperlihatkan layar itu pada Nara. Sebuah foto terlihat di sana, foto Alia bersama beberapa staf kantor. Wajah Alia terlihat cerah, tapi matanya pucat, seperti menyembunyikan sesuatu. Ini foto terakhir sebelum dia berubah, kata Rafka. Nara menyentuh layar ponsel itu dengan jari gemetar. Kapan ini? Beberapa minggu sebelum dia hilang. Dia kelihatan beda, gumam Nara. Seperti lagi ketakutan. Ya. Rafka menatap Nara dengan mata serius. Dan aku yakin, apapun yang dia temukan di kantor itu, membuat dia dalam bahaya. Nara menatap Rafka. Bahaya apa? Maksud kamu apa? Rafka tidak langsung menjawab. Ia memandang ke arah luar gang, memastikan tidak ada yang mendekat. Suaranya menurun 1 oktav saat ia berkata, perusahaan ini tidak sesederhana yang orang lihat dari luar, Nara. Hati gadis itu mencelos. Banyak yang aneh di dalam sini. Proyek-proyek yang tidak jelas laporannya. Data keuangan yang tidak sinkron. Dan aku pernah melihat Alia masuk ke ruangan gudang data tanpa izin. Nara menahan napas. Kenapa dia masuk ke sana? Dia bilang, dia melihat sesuatu. Tapi dia tidak mau bilang ke aku. Diam sejenak. Nara mengepalkan tangan. Rasa takut dan marah bercampur. Kalau begitu, bisa jadi Kak Alia diculik? Tanya Nara,
Suaranya pecah. Rafka menghela napas panjang. Aku tidak tahu, tapi ada kemungkinan. Air mata Nara jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menutup mulut, mencoba menahan suara tangis. Rafka tampak tidak nyaman melihatnya menangis, tapi ia tetap berada di sana, berdiri di sampingnya. Maaf, katanya pelan. Aku benar-benar menyesal tidak bisa membantu dia waktu itu. Tapi, kalau kamu di sini, berarti kamu menemukan sesuatu, kan? Nara mengusap air matanya, lalu mengeluarkan dompet Alia. Ia tidak memberi semuanya, hanya memperlihatkan kartu akses Alia. Rafka langsung terbelalak. Ini, kartu Alia. Suaranya keras, kaget. Nara mengangguk. Kamu dapat ini dari mana? Nara menelan ludah. Dari tempat sampah. Rafka menutup mulutnya, sok. Astaga, berarti seseorang membuangnya. Atau membuang sesuatu yang mereka tidak mau ketahuan, kata Nara lirih. Rafka memusatkan pandangannya pada gadis itu. Nara, apa kamu yakin mau teruskan ini? Aku harus, jawabnya cepat. Kakak aku hilang. Aku harus cari dia. Rafka terdiam lama. Ada keraguan di wajahnya, tapi juga sesuatu yang lain, seperti rasa tanggung jawab yang belum tuntas. Aku akan bantu kamu, katanya akhirnya. Tapi kamu harus hati-hati. Sangat hati-hati. Nara mengangguk. Rafka melanjutkan, aku tidak bisa masuk ruang data lagi. Tapi aku bisa cari info dari beberapa orang yang masih percaya sama Alia. Ada satu orang yang mungkin tahu apa yang Alia lakukan sebelum menghilang. Siapa? Tanya Nara. Namanya Bu Mira. Dia supervisor Alia. Tapi dia sudah 1 bulan ini tidak masuk kantor. Kenapa? Itu hal yang mencurigakan. Katanya sakit. Tapi aku tidak percaya. Nara merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada terlalu banyak hal janggal. Rafka menatap Nara dengan penuh kewaspadaan. Kalau kamu mau ketemu Bu Mira, aku bisa kasih alamatnya. Tapi jangan bilang siapapun kamu mau ke sana. Nara mengangguk cepat. Rafka mengambil selembar kertas dari tasnya dan menulis sebuah alamat. Ini rumahnya. Tapi hati-hati, ya? Aku tidak tahu siapa yang mengawasi siapa sekarang. Nara menerima kertas itu. Jantungnya berdebar cepat. Rafka menatapnya lagi sebelum ia pergi. Dan satu hal. Apa? Apapun yang terjadi, jangan masuk gedung perusahaan ini lagi sendirian. Kamu bukan orang pertama yang bertanya soal Alia. Nara menegang. Hah? Maksudnya? Sudah 2 orang lain yang menanyakan tentang Alia sebelum kamu. Rafka mendekat, berbisik. Dan mereka berdua juga hilang. Nara membeku. Rafka melangkah mundur, wajahnya serius. Sekarang pulang. Simpan semua ini. Dan kalau kamu siap, besok kita cari Bu Mira. Nara mengangguk, meski tubuhnya masih gemetar. Ia memegang kertas alamat itu erat-erat. Kakaknya hilang. 2 orang yang mencari kakaknya juga hilang. Dan perusahaan di balik semua ini tampaknya menutup sesuatu yang sangat besar. Nara melangkah pergi dari gang itu dengan napas pendek dan kaki gemetar. Tapi tekadnya tidak luntur. Bahkan semakin kuat. Ia akan menemukan Alia. Ia akan menemukan jawaban. Meski jawabannya mungkin jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan.
Hujan turun deras ketika Aruna keluar dari panti tempat ia menampung Arga sementara. Langkahnya berat, pikirannya penuh kegelisahan yang tak bisa ia redam. Bukan sekadar karena Arga kehilangan ingatan, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih besar, firasatnya. Firasat bahwa penculikan setahun lalu bukanlah kejadian acak. Bahwa seseorang masih mengincar mereka. Dan firasat itu, seperti bayangan gelap, tidak pernah salah. Aruna berjalan cepat melewati ganggang sempit menuju tempat tinggalnya, sebuah bedeng kecil di balik tumpukan rongsokan yang biasa ia pilah setiap hari. Hujan membuat tanah becek, membuat sandal jepitnya kotor, tetapi semua itu tak menjadi fokusnya. Ia hanya memikirkan satu hal, kalung Arga. Kalung yang selalu dipakai Arga sejak kecil, kalung yang mereka dapatkan dari ibu sebelum meninggal. Kalung itu sederhana, hanya bandul logam kecil yang berbentuk tetesan air. Tetapi ketika Arga tersesat dari rumah setahun lalu, kalung itu hilang bersamanya. Dan kini kalung itu kembali, tergantung di leher Arga saat ia ditemukan. Siapa yang mengembalikannya? Mengapa Arga masih memiliki itu setelah 1 tahun? Atau, apakah seseorang sengaja memasangkannya kembali? Pertanyaan itu mengusik kepalanya tanpa henti. Sesampainya di rumah, Aruna membuka pintu reotnya dengan napas setengah tersengal. Di dalam, suasana gelap. Hanya ada meja kayu tua, 1 kasur tipis, dan rak kecil berisi barang-barang bekas yang ia dapatkan dari mengumpulkan sampah. Aruna duduk, mengambil napas panjang sambil memijit pelipis. Namun ketika ia menunduk, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di atas meja kecil, tepat di samping gelas plastiknya, ada secari kertas basah. Kertas itu tidak ada tadi pagi saat ia pergi. Aruna memucat. Perlahan ia membuka gulungan kertas itu. Tulisan tangannya gemetar ketika ia membaca. Kau tak seharusnya menemukannya. Aruna langsung berdiri, meraih pintu, dan mengintip keluar. Hanya hujan. Tidak ada siapapun. Namun jantungnya berdegup kencang, seperti tubuhnya tahu bahwa seseorang sedang memperhatikan dari suatu tempat. Ia menutup pintu, mengunci, lalu bersandar pada dinding. Tubuhnya lemas. Siapa menaruh pesan ini? Apakah seseorang mengawasinya? Apakah Arga bukan hilang secara kebetulan? Aruna memejamkan mata, menarik napas panjang. Tidak boleh panik. Tidak boleh goyah sekarang. Arga membutuhkan dirinya. Ia menatap kembali kertas itu. Tulisan itu tidak asing. Ia pernah melihat gaya penulisan seperti ini. Garis hurufnya rapi tapi tegang, sedikit menurun di ujung, seperti seseorang yang terbiasa menulis cepat dalam keadaan tertekan. Aruna meremas kertas itu dan menyimpannya di sakunya. Kalung itu pasti ada hubungannya, gumamnya. Keesokan harinya, Aruna kembali ke panti. Arga sedang duduk di halaman kecil, memainkan tanah dengan ranting kecil. Tatapannya kosong, tetapi sesekali senyum kecil muncul di bibirnya ketika melihat semut berjalan. Aruna duduk di sampingnya. Arga, panggilnya lembut. Arga mengangkat wajah. Kak, Arga mau pulang. Tapi Arga nggak tahu pulang kemana. Aruna hampir menangis. Ia mengusap kepala adiknya. Pulang ke Kak Aruna, ya? Sekarang Arga tinggal sama kakak dulu. Arga mengangguk, seperti anak kecil. Namun Aruna memperhatikan lagi kalung di leher Arga. Semakin ia lihat, semakin ia merasa ada yang berbeda. Ada guratan kecil di permukaan bandul, seperti bekas goresan yang membentuk huruf. Ia mendekat,
memegang bandul itu perlahan. Arga memegang tangannya. Jangan dilepas, itu punya Arga. Dari seseorang, ia mengerutkan kening, berusaha mengingat. Dikasih orang yang baik. Aruna mematung. Orang yang baik, ulangnya hati-hati. Arga mengangguk, tapi tampak bingung. Tapi Arga lupa wajahnya. Aruna menahan napas. Sesuatu mulai tersusun dalam kepalanya. Ia bertanya lagi. Pelan, hati-hati. Orang itu laki-laki? Atau perempuan? Arga menggigit bibir, matanya berkaca-kaca, frustrasi karena tidak bisa mengingat. Nggak tahu, tapi Arga ingat bau obat. Ia mengernyit lagi. Dan ada suara air dari jauh. Aruna terpaku. Bau obat. Suara air. Kalung lama yang kembali. Pesan ancaman di rumah. Semua ini tidak kebetulan. Aruna menghela napas panjang, lalu melihat bandul itu lebih jelas. Guratan kecil itu seperti dua huruf yang tumpang tindih. R. Dan K. Aruna tidak tahu apa artinya. Namun ia yakin itu bukan coretan sembarangan. Ia berdiri, menatap Arga. Arga, kakak mau lihat kalungnya, sebentar saja. Nggak dilepas, cuma dilihat. Arga tampak ragu. Nggak sakit. Aruna menggeleng. Nggak, sayang. Nggak sakit. Setelah beberapa saat, Arga mengangguk kecil. Aruna memegang bandul itu dan memutar perlahan. Lalu, ia merasakan sedikit tonjolan di bagian bawah bandul. Seperti ada celah kecil. Ia menekan perlahan. Klik. Bandul itu terbuka. Aruna terbelalak. Di dalamnya terdapat gulungan kertas kecil, lebih kecil dari kuku kelingking. Tertutup rapat dengan potongan plastik bening. Dengan tangan gemetar, Aruna membuka plastik itu, lalu membuka kertas kecil tersebut. Tulisan di dalamnya hanya satu kalimat. Satu kalimat yang membuat darahnya dingin. Jika kau temukan dia, bersiaplah kehilangan segalanya. Aruna terpaku, tubuhnya membeku. Dunia seakan berhenti bergerak. Ada seseorang yang berniat menyingkirkan Arga. Ada seseorang yang tahu Aruna sedang mencari adiknya. Dan seseorang itu masih mengawasi mereka. Arga menarik baju Aruna. Kak! Arga takut. Aruna segera meraih adiknya, memeluk erat, seolah ingin melindunginya dari dunia. Tenang, sayang. Kakak ada di sini. Kakak nggak akan biarin siapapun menyakitimu. Namun di dalam hatinya, rasa takut itu tumbuh cepat. Takut yang nyata. Takut bahwa ia telah membuka sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia sentuh. Dan kini, ia terlibat. Ia menutup kalung itu kembali, memeluk Arga sekali lagi. Dalam suaranya yang bergetar ia berjanji. Siapapun mereka, kakak akan cari. Kakak akan bongkar semua ini. Tanpa ia sadari, dari jauh, di balik pagar panti, sepasang mata sedang memperhatikan mereka dengan tajam. Dan mulutnya tersenyum miring. Sejak menemukan pesan mengancam di dalam kalung Arga, Aruna tidak bisa tidur nyenyak. Bahkan ketika ia memejamkan mata sekalipun, bayangan ancaman itu datang menghantui. Setiap suara kecil, setiap langkah di luar rumah membuatnya terlonjak. Ia merasa diawasi. Dan yang lebih menakutkan dari itu, ia merasa dia diburu. Hari ini, Aruna harus bekerja seperti biasa.
Bila ia tidak turun ke jalan untuk memulung, ia tidak bisa membeli makanan untuk dirinya dan Arga. Namun berbeda dari hari-hari sebelumnya, ia tidak bisa lagi fokus pada rongsokan di hadapannya. Matanya terus mengawasi sekeliling. Arga ia titipkan di panti, tempat yang ia pikir paling aman. Meskipun hatinya tetap gelisah, setidaknya Arga berada di bawah pengawasan banyak orang. Aruna melangkah cepat ke area pembuangan barang bekas yang luas di pinggir kota. Tempat itu seperti labirin besi berkarat, dipenuhi bau menyengat plastik terbakar, tempat para pemulung saling berebut barang bernilai. Namun baru 5 menit ia bekerja, bulu kuduknya berdiri. Ada seseorang yang mengawasinya. Ia memutar tubuh pelan, berpura-pura mengikat rambut. Sekilas, hanya sekilas, ia melihat sosok berpakaian jaket hitam berdiri di ujung gang kecil di antara tumpukan sampah. Sosok itu tidak melakukan apapun. Hanya berdiri dan menatap. Aruna cepat-cepat menunduk. Itu orang yang sama dengan kemarin? Orang yang meninggalkan pesan? Atau cuma orang lewat? Tidak, tatapannya terlalu menusuk. Ia menelan ludah, udara terasa sesak. Aruna memutuskan untuk pindah tempat. Ia berjalan cepat, melewati area tumpukan ban bekas menuju kontainer besar yang biasanya sepi. Namun saat ia menoleh lagi, sosok itu masih ada. Tetap berjarak, tapi selalu mengikutinya. Langkahnya memburuk, dada sesak. Kakinya lemas. Ia mempercepat langkah. Lalu berlari kecil. Namun suara langkah lain mengikuti dari jauh. Ini salah, ini berbahaya. Aruna menengok, sosok itu kembali menghilang di balik tumpukan sampah. Aruna. Hei. Kamu kenapa? Suara itu datang dari belakangnya. Aruna hampir berteriak sebelum menyadari itu adalah Pak Ranto, pengepul barang bekas tempat ia biasa menjual rongsokan. Ia menghela napas lega, tapi wajahnya tetap pucat. Pak Ranto. Kamu kayak dikejar setan, ujar laki itu sambil mengelap tangan berminyak pada kain lusuh. Ada apa? Ada yang ganggu kamu? Sejenak Aruna ingin mengatakan yang sebenarnya. Bahwa ada seseorang yang membuntutinya. Bahwa ia menemukan ancaman dalam kalung Arga. Bahwa ia yakin Arga sedang diincar. Namun suara kecil dalam kepalanya menahan. Bagaimana kalau orang itu bagian dari mereka? Bagaimana kalau aku salah cerita ke orang yang salah? Selama setahun Arga hilang, puluhan orang sudah mengaku ingin membantu. Tapi tak satu pun yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Aruna hanya menggeleng cepat. Nggak apa-apa, Pak. Tadi cuma lihat kucing, kaget. Pak Ranto mengerutkan kening. Jelas ia tidak percaya, tapi ia tidak memaksa. Hari ini kamu nggak usah lama-lama. Kamu kelihatan pucat. Aruna tersenyum tipis, memaksa dirinya tampak tenang. Iya, Pak. Terima kasih. Ia menjual barang yang didapatnya, menerima uang, dan langsung pulang. Namun sebelum pergi, ia sempat melihat sekilas ke belakang. Sosok berjaket hitam itu sudah tidak ada. Entah itu pertanda baik, atau justru pertanda buruk. Dalam perjalanan pulang, Aruna terus mengingat-ingat huruf RK yang ia temukan di kalung Arga. R dan K, apa maksudnya? Nama? Tempat? Kode? Ia mencoba menyebut berbagai kemungkinan dalam hati. Raka. Rakim. Rumah. Ruang. Kembar. Kamal. Kilo. Klinik. Ia berhenti. Klinik.
Klinik mengingatkannya pada sesuatu yang Arga sebut, bau obat. Bisa jadi Arga pernah dibawa ke sebuah tempat medis. Tapi kenapa? Untuk apa? Aruna mengambil napas panjang. Ia tidak bisa hanya menebak. Ia harus mencari bukti. Langkahnya semakin cepat. Ia harus menjemput Arga. Ketika sampai di panti, suasana tampak lebih sepi dari biasanya. Anak-anak sedang tidur siang, dan beberapa pengurus sedang merapikan ruangan. Tetapi sesuatu terasa janggal. Aruna memasuki aula kecil tempat Arga biasa bermain. Bu Santi? Arga ada di mana? Bu Santi, pengurus panti yang berusia 40 tahun, keluar dari ruang arsip. Wajahnya tampak terkejut. Aruna? Bukannya kamu baru saja menjemput Arga? Aruna membeku. Menjemput? Saya belum menjemput. Namun Bu Santi tampak bingung, bahkan sedikit takut. Tadi ada laki-laki datang. Katanya kamu yang suruh. Dia bilang kamu nggak enak badan dan minta Arga dibawa pulang duluan. Aruna merasa dunia runtuh. Seperti apa orangnya? Suaranya meninggi, panik tak terbendung. Dia pakai jaket hitam, kurus, wajahnya agak tertutup masker. Aruna langsung berlari keluar sebelum Bu Santi selesai bicara. Hujan kembali turun, tapi ia tidak peduli. Ia merasa tubuhnya mendadak tidak punya tulang, gemetar, lemas, tetapi kepanikan memaksanya berlari. Tidak. Tidak boleh. Arga diculik lagi. Laki-laki itu mengikuti Aruna, bukan untuk Aruna, tapi untuk mengambil Arga. Aruna berlari menyusuri jalanan, napas terengah, air mata bercampur hujan. Arga. Bahkan suaranya pun bergetar tidak karuan. Ia berlari dan berlari, hingga kakinya terpeleset karena becek, membuatnya terjatuh keras di tanah. Namun ia bangun lagi tanpa merasakan sakit sedikit pun. Hatinya seperti diremas. Ia mulai menyadari sesuatu. Kejadian setahun lalu berulang. Tapi kali ini lebih terencana. Lebih cepat. Lebih licik. Ia menggigit bibir sampai berdarah. Tidak, aku nggak akan biarin kalian ambil dia lagi. Aku nggak akan kehilangan Arga untuk kedua kalinya. Saat ia hendak berlari lagi, sebuah suara muncul tepat di belakangnya. Pelan. Dingin. Seperti bisikan yang muncul dari kegelapan itu sendiri. Kalau kau terus mencari, kau yang akan hilang. Aruna membeku. Jantungnya hampir berhenti. Ia perlahan menoleh. Namun sosok itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah suara langkah kaki menjauh dan gema ancaman yang menusuk tulang. Ini baru permulaan, Aruna. Aruna berlari tanpa arah, diterjang hujan yang semakin melebat. Suara ancaman yang tadi ia dengar terus menggema di kepalanya. Suara yang dingin, merayap, seperti ular yang membelit lehernya. Ia tidak bisa berhenti memikirkannya. Kalau kau terus mencari, kau yang akan hilang. Kata-kata itu bukan peringatan. Itu ancaman. Yang berarti, orang itu tahu persis siapa Aruna dan apa tujuannya. Tubuh Aruna menggigil, bukan karena hujan, tapi karena teror yang merayapi seluruh sarafnya. Namun ia tidak berhenti. Ia tidak boleh berhenti. Arga telah diculik lagi. Dan kali ini, Aruna bersumpah ia akan mati-matian mengejar sampai ujung dunia sekalipun. Aruna memilih untuk tidak pulang. Ia kembali ke dalam panti, masuk ke ruangan kantor tempat Bu Santi biasanya menyimpan berkas. Ia tahu ini berisiko, tapi ia butuh informasi.
Bu Santi baru saja mengejar dari belakang, wajahnya cemas. Aruna, kamu basah kuyup. Dengarkan dulu. Bu, siapa tepatnya yang jemput Arga? Suara Aruna tegas, cepat, dan dipenuhi ketakutan yang ia coba tutupi. Bu ingat nggak dia bawa apa? Ada ciri-ciri lain? Naik kendaraan apa? Bu Santi terdiam. Baru kali ini melihat Aruna seperti itu. Bentar. Bentar, Ibu ingat, ia menutup mata, menarik napas. Dia bilang namamu. Dia sebut alamatmu juga. Dia tahu banyak. Aruna merasakan jantungnya seperti diremas. Jadi dia tahu rumahku. Dia tahu di mana aku tinggal. Dia tahu semua tentangku. Bu Santi melanjutkan, waktu dia datang, Arga nggak takut. Seolah-olah dia kenal. Aruna langsung memandang tajam. Kenal? Atau terbiasa? Bisa jadi terbiasa, jawab Bu Santi. Tapi Arga nggak menolak. Kalimat itu menusuk dalam. Jika Arga tidak menolak, berarti orang itu pernah bersamanya. Apakah dia pelaku yang setahun lalu membawa Arga? Apakah selama ini Arga disembunyikan olehnya? Atau lebih menakutkan lagi, apakah Arga selama ini hidup bersama orang itu? Aruna menggertakkan gigi. Tidak. Tidak boleh terpaku. Harus mencari petunjuk. Bu, kamera CCTV panti masih berfungsi, kan? Bu Santi mengangguk. Iya, tapi kualitasnya nggak terlalu bagus. Biarpun jelek, saya tetap mau lihat. Mereka menuju ruang CCTV. Kamar kecil berisi monitor tabung tua, suara berdengung, dan bau kabel gosong. Bu Santi dengan tergesa membuka rekaman beberapa jam lalu. Ini waktu Arga main sendirian, katanya sambil menunjuk layar. Arga terlihat sedang duduk di lantai, tersenyum kecil melihat balok kayu. Aruna menahan tangis melihatnya. Lalu pada menit berikutnya, seorang laki-laki berjaket hitam masuk ke aula. Ia memakai masker. Kepalanya tertutup hoodie. Langkahnya cepat tapi tenang. Aruna merasa perutnya melilit. Itu orang yang mengikutinya tadi. Laki-laki itu berhenti tepat di depan Arga. Meski wajah Arga tak terlihat jelas, tubuh kecil itu seolah langsung mengenalinya. Arga berdiri dan langsung memeluk laki-laki itu. Aruna menutup mulutnya dengan tangan, suara tangisnya tertahan. Arga, kamu mengenalnya, bisiknya, seolah memohon jawaban dari video itu. Di layar, laki-laki itu berjongkok, menatap Arga seperti seseorang yang sangat dekat. Tangannya mengusap kepala Arga, perlahan. Bu Santi berkomentar pelan, dia seperti pamannya. Atau kakaknya. Kata kakak menusuk Aruna. Ia hampir saja membentak bahwa Arga hanya punya satu kakak, dirinya. Tapi ia menahan diri. Emosi tidak boleh menguasai. Tidak sekarang. Laki-laki itu menggandeng tangan Arga. Lalu Arga terlihat berkata sesuatu. Aruna mencondongkan tubuh. Bu, bisa dibesarkan suaranya? Bu Santi menggeleng. CCTV ini nggak punya audio. Aruna mengepalkan tangan. Tapi meski tanpa suara, ia bisa membaca gerakan bibir Arga yang terekam samar. Aku kenal. Dan laki-laki itu menunduk, membalas dengan bibir bergerak. Aku bawa pulang. Darah Aruna membeku. Laki-laki itu menggandeng Arga keluar aula.
Namun satu hal membuat Aruna semakin ngeri. Sebelum meninggalkan kamera, lelaki itu menatap langsung ke arah CCTV. Dan mengangkat dua jarinya, gestur dua jari yang disilangkan seperti huruf R dan K. Aruna terbelalak. R, A. Simbol yang sama seperti di kalung Arga. Ia meraih meja untuk tetap berdiri. Bu, saya harus pergi. Aruna. Mau kemana? Kamu sendirian. Tolong jaga panti. Kalau orang itu datang lagi, jangan biarkan dia masuk. Aruna keluar tanpa menunggu jawaban. Ia tahu kemana ia harus pergi. Aruna kembali ke rumahnya. Bukan untuk bersembunyi, tapi untuk mencari jejak laki-laki itu. Pintu rumah kecilnya terbuka sedikit. Aruna tidak ingat membiarkannya begitu tadi pagi. Ia mendorong perlahan. Rumahnya gelap. Hanya suara tetesan air dari atap bocor. Aruna menghindari genangan, menyalakan ponsel, menggunakan cahaya layarnya untuk melihat sekitar. Dan disinilah ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di lantai, tepat di bawah meja, ada bekas lumpur, bentuk tapak sepatu, masuk ke dalam rumah, dan keluar lagi. Aruna mendekat, menyentuhnya. Masih basah. Dia masuk ke rumahku, suaranya bergetar. Dia mencari sesuatu. Ia mencari seluruh sudut ruangan. Semua barang tetap, tapi beberapa tumpukan sampah yang ia kumpulkan terlihat seperti diacak-acak. Salah satu karung terbuka, isinya berserakan. Kemudian ia melihat sesuatu di lantai, benda kecil yang memantulkan cahaya dari layar ponsel. Aruna mengambilnya. Sebuah kain logam kecil dengan ukiran 2 huruf. R, K. Aruna hampir menjatuhkan ponsel. Tangan dan kakinya gemetar. Jantungnya seperti ingin meledak. Ia meletakkan koin itu di telapak tangan, memelototinya dengan campuran takut dan marah. Siapa kalian? Gumamnya lirih. Apa yang kalian lakukan pada Arga? Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan meraih tas paling besar miliknya. Ia memasukkan pakaian seperlunya. Lalu uang receh hasil memulung. Lalu kaleng makanan instan. Dan terakhir, koin RK itu. Karena Aruna tahu satu hal. Arga tidak dibawa pergi secara acak. Arga diambil oleh orang yang sama. Yang setahun lalu menculiknya. Dan jejak RK ini akan membawanya ke tempat Arga sekarang. Aruna menatap pintu rumah untuk terakhir kalinya. Matanya membara oleh tekad. Aku akan menemukanmu, Arga, katanya pelan tapi penuh kekuatan. Kali ini, kakak enggak akan terlambat. Ia melangkah keluar ke kegelapan malam, hujan turun membasahi seluruh tubuhnya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Aruna tidak lagi berlari karena takut. Ia berlari karena berburu. Dan dia tahu, semakin dekat ia dengan kebenaran, semakin besar bahaya yang menunggunya. Langit malam semakin gelap saat Aruna menyusuri jalanan kota, wajahnya basah oleh hujan dan air mata. Lampu-lampu jalan hanya memantulkan bayangan tubuhnya yang gemetar namun penuh tekad. Ia tidak tahu kemana harus melangkah, tapi ia tahu apa yang harus dikejar, RK. 2 huruf itu bukan hanya tanda. Bukan sekadar simbol. Itu jejak. Jejak yang ditinggalkan laki-laki berjaket hitam itu dengan sengaja. Seolah-olah ia mengundang Aruna untuk datang. Aruna mengepalkan tangan. Kalau itu tantangan, ia tidak akan mundur. Aruna berjalan ke arah satu-satunya tempat yang masuk akal untuk mulai mencari, pasar malam tua,
area gelap yang menjadi pusat barang-barang curian, informasi gelap, dan transaksi mencurigakan. Ia pernah ke sana untuk menjual besi bekas. Di tempat seperti itu, orang-orang yang tidak ingin diketahui sering berkeliaran. Pintu gerbang pasar sudah hampir tutup, tapi Aruna masuk lewat celah samping. Lampu-lampu kuning redup bergoyang di terpa angin. Aroma gorengan bercampur bau alkohol, asap rokok, dan tanah basah. Namun Aruna tidak terpengaruh. Ia hanya mencari satu hal, RK. Ia menuju kios tua milik Pak Gading, orang yang dikenal suka membeli barang bekas dan informasi. Banyak pemulung takut padanya, tapi Aruna tahu, pada akhirnya, uang dan informasi adalah mata uang di sini. Pak Gading sedang duduk sambil merokok ketika Aruna muncul, masih basah kuyup. Aruna? Kok malam-malam begini? Mukamu pucat banget. Ia mendekat, matanya menyipit. Kamu lari dari apa? Aruna mengatur napas. Pak, saya mau tanya sesuatu. Suaranya tegas, meski tubuhnya gemetar. Kalau soal uang, kamu belum utang sama saya. Apa? Aruna mengambil kain kecil berukir RK dari sakunya lalu meletakkannya di meja kios. Kain ini. Bapak pernah lihat? Pak Gading menatap benda itu sebentar. Kemudian ekspresinya berubah. Sangat jelas. Sangat cepat. Seperti seseorang yang mengenali sesuatu dan ingin menyembunyikannya. Aruna, suaranya pelan. Kamu dapat ini dari mana? Aruna mengetatkan rahang. Pak, tolong jawab. Pak Gading menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Kamu seharusnya nggak punya ini. Nada suaranya berubah berat. Kain begini cuma milik satu tempat. Aruna menahan napas. Apa? Tempat apa, Pak? Pak Gading menelan ludah. Wajahnya serius, sesuatu yang jarang terjadi pada pria keras seperti dia. RK itu bukan nama orang, tapi tanda untuk sebuah fasilitas rahasia yang tidak boleh disebut. Orang-orang bilang itu singkatan dari. Aruna menatapnya tanpa berkedip. Pak Gading menggenggam kain itu dengan dua jari, mengangkatnya sedikit. Ruang kadaluarsa. Aruna mengernyit. Ruang? Apa? Nama samarannya, jelas Pak Gading. Tempat itu, tempat orang-orang yang tidak dibutuhkan, lagi disimpan sebelum dipindahkan. Aruna membeku. Dipindahkan kemana? Pak Gading tidak menjawab. Matanya gelap. Aruna mulai gemetar. Apa tempat itu menampung anak-anak hilang? Pak Gading memalingkan wajah. Apa adik saya dibawa ke sana? Arga. Namanya Arga. Umurnya 9 tahun. Aruna mulai menangis, kehilangan kendali. Tolong, Pak, saya butuh jawaban. Pak Gading menatap Aruna lama. Desahan berat keluar dari bibirnya. Aku nggak tahu pasti, tapi banyak cerita. Anak kecil, orang tua, orang jalanan, bahkan pemulung yang hilang setahun lebih. Ia menatap Aruna lurus-lurus. Mereka sering terakhir terlihat bersama orang-orang bertanda RK. Jantung Aruna serasa berhenti. Di mana tempat itu? Beri saya alamatnya. Mata Pak Gading membesar. Kamu gila? Itu bukan tempat yang bisa didatangi begitu saja. Yang datang ke sana jarang kembali. Aruna menggigit bibir hingga berdarah. Kalau Arga ada di sana, saya harus ke sana. Pak Gading memijit pelipis, frustrasi. Aruna,
dengar. Tempat itu dijaga. Tidak sembarang orang bisa masuk. Kamu bukan siapa-siapa. Mereka bisa. Saya tidak peduli, teriak Aruna. Suaranya pecah. Arga satu-satunya keluarga saya. Saya sudah kehilangan dia setahun lalu, dan sekarang dia hilang lagi. Kalau saya mati pun, saya harus temukan dia. Pak Gading terdiam. Hujan di luar semakin deras. Pasar malam semakin sepi. Dan di antara gemuruh hujan itu, akhirnya ia menyerah pada tekad Aruna. Baik, katanya pelan. Aku akan kasih tahu, tapi kamu harus janji satu hal. Aruna mengangguk cepat. Apa saja? Jangan percaya siapapun, bahkan orang yang mengaku membantu. RK bukan organisasi biasa. Kalau mereka sampai ambil adikmu lagi, itu karena mereka belum selesai. Aruna merasa kulitnya merinding. Belum selesai, apa? Pak Gading menunduk. Lama sekali. Akhirnya, ia menjawab. Mereka menandai target. Aruna menelan ludah. Target. Orang-orang tertentu yang cocok untuk proyek mereka. Aruna merasa kepalanya berputar. Perutnya mual. Namun ia tahu lebih baik untuk tidak bertanya lebih jauh sekarang. Pak, alamatnya. Tolong. Pak Gading mengambil kertas robek dari meja, menuliskan sesuatu cepat-cepat. Tangannya sedikit gemetar. Ia menyerahkan kertas itu pada Aruna. Aruna membaca. Gudang 17C, Pelabuhan Utara. Tanya kode pintu, air 11. Aruna menatap tulisan itu lama. Ini, tempat RK. Pak Gading mengangguk pelan. Salah satu pintunya. Tapi bukan pintu utama. Aruna meraih kertas itu dan menyimpannya dalam tas. Tubuhnya seakan mendapat energi baru meski seluruh dirinya masih gemetar. Terima kasih, Pak. Ketika Aruna berbalik hendak pergi, Pak Gading memanggilnya sekali lagi. Aruna. Aruna menoleh. Wajah Pak Gading tampak takut. Begitu kamu masuk, jangan pernah sebut nama asli adikmu. Kalau mereka tahu anak itu punya hubungan keluarga, kalian berdua bisa. Ia mengatupkan mulut, tidak melanjutkan. Aruna merasakan hawa dingin merayapi tulang belakangnya. Tapi mereka sudah tahu saya kakaknya, jawab Aruna lirih. Dan mereka tetap mengambilnya. Pak Gading menelan ludah. Di wajahnya ada kesadaran pahit. Kalau begitu, kamu harus lebih cepat dari mereka. Aruna mengangguk. Ia tidak akan menyerah. Ia meninggalkan pasar malam, berjalan menembus hujan, menuju pelabuhan. Dan dalam hati, ia berbisik. Tunggu kakak, Arga. Kakak datang. Namun di balik tumpukan kontainer pelabuhan yang gelap dan sunyi, sepasang mata memperhatikannya. Laki-laki berjaket hitam itu mengeluarkan ponsel, mengetik pesan. Dia tahu. Siapkan ruang kadaluarsa. Hujan turun sejak sore, deras dan tak menunjukkan tanda-tanda ingin berhenti. Atap seng rumah reot tempat Nara dan Alia tinggal terus berdentang seperti genderang perang yang tak berkesudahan. Nara duduk di ujung ranjang, memeluk lutut, memperhatikan kakaknya yang duduk membelakangi jendela. Alia menatap lurus ke lantai tanah. Jemari kurusnya saling meremas, seolah ia sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Sudah beberapa hari ini ia tampak gelisah, tetapi malam itu gelagatnya jauh lebih buruk. Tatapannya kosong, nafasnya pendek-pendek, dan setiap kali petir menyambar,
ia tersentak seperti seseorang yang baru saja disergap ketakutan lama. Nara tak sanggup lagi menahan rasa cemas yang menumpuk. "Kak, kalau kau terus seperti ini, aku benar-benar khawatir." Alia tidak menjawab. "Kau sudah sebulan kembali ke rumah. Tapi kau bahkan tak pernah pergi keluar. Setiap malam kau mimpi buruk. Dan sekarang, suara Nara melemah, aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku." Alia mengangkat wajah perlahan. Ia menatap Nara, dan di balik mata itu, Nara menemukan luka yang jauh lebih dalam dari yang ia kira. Luka yang tak bisa dilihat, tapi terasa seperti sayatan yang tidak pernah sembuh. "Aku tidak ingin kau terlibat, Nara," bisik Alia dengan suara serak. "Tapi aku sudah terlibat. Sejak hari pertama aku menemukanmu di gang belakang itu," seru Nara, suaranya pecah. "Aku ingin tahu. Tolong, katakan kebenarannya." Alia memalingkan wajah, tetapi air mata mulai jatuh tanpa ia sadari. "Kalau aku bilang, hidupmu akan berubah," ucapnya lirih. "Bukan hanya hidupmu, tapi hidup kita semua." Hujan semakin keras, seolah menabuh ketegangan di antara mereka. Nara maju mendekat, meraih tangan kakaknya. "Kita sudah melewati banyak hal bersama. Apapun itu, aku siap mendengarnya." Alia menarik napas panjang, lalu menutup mata. Dan ketika ia membukanya kembali, tatapannya berubah, bukan lagi kabur oleh trauma, tetapi tajam oleh keputusan. "Baik. Aku akan ceritakan semuanya." "Aku tidak hilang karena pergi jauh," Alia memulai. Suaranya rendah, tetapi setiap kata terucap dengan jelas. "Aku disembunyikan." Nara merasakan bulu kuduknya berdiri. "Aku disekap oleh orang-orang dari perusahaan tempatku bekerja." Nara terperanjat. "Apa? Tapi, kenapa mereka menyekapmu? Kakak tidak pernah bilang ada masalah di kantor." "Itu karena semuanya dimulai tanpa sengaja." Alia mengusap wajahnya yang basah oleh air mata. "Aku bekerja sebagai asisten administrasi di Departemen Keuangan, kau tahu itu. Tugasku sederhana, memeriksa dokumen masuk, mengarsipkan laporan, memindai berkas. Tapi suatu hari, aku menemukan sesuatu." Nara menahan napas. "Aku menemukan dokumen yang tidak seharusnya ada. Laporan keuangan palsu. Transfer uang gelap. Proyek fiktif dengan dana miliaran. Awalnya aku pikir itu hanya salah input, sampai aku menemukan folder lain, dan lainnya lagi. Semuanya menunjukkan hal yang sama. Ada permainan kotor besar-besaran di dalam perusahaan." Alia berhenti sejenak, menelan ludah. Tangannya bergetar. Dan orang yang menandatangani semua dokumen itu bukan orang sembarangan. "Siapa?" tanya Nara, suaranya hampir tak terdengar. Alia menghela napas panjang. "Direktur utama. Direktur operasional. Beberapa kepala departemen. Bahkan ada nama seseorang yang sangat dekat dengan kita." "Dek." Nara merasa jantungnya seperti ditusuk es. "Siapa maksudmu?" tanya Nara lagi, namun Alia menggoyang kepala. "Belum saatnya kau tahu," jawab Alia getir. "Kalau aku sebut sekarang, kau justru akan semakin terancam." Nara mengepalkan tangan, ingin memaksa Alia menjawab, tapi ia menahan diri. Alia masih berjuang menyusun keberaniannya. "Lanjutkan, Kak," pintanya. Alia menarik napas dalam. "Karena menemukan dokumen itu, aku mulai diikuti. Ponselku disadap. Aku dipanggil seseorang dari manajemen untuk ditanyai, dan malamnya
Aku didorong masuk ke mobil oleh dua pria tak dikenal saat hendak pulang. Alia menggigit bibir hingga berdarah. Mereka menutup mataku, mengikat tanganku, lalu membawaku ke sebuah tempat bawah tanah. Kudengar suara kipas tua, suara tetesan air, dan langkah berat. Aku tidak tahu di mana. Mereka mengurungku di ruangan gelap tanpa jendela. Nara merasa dadanya sesak. Ya Tuhan! Aku hanya diberi secangkir air dan roti basi sehari sekali. Dan setiap kali pintu terbuka, lampunya menyilaukan. Itu yang membuat aku ketakutan pada cahaya sampai sekarang. Suara Alia pecah. Ada seorang pria, sosok yang tak pernah menunjukkan wajahnya dengan jelas. Dia mengancamku. Menyuruhku diam. Mengatakan bahwa kalau aku berani membuka mulut, bukan hanya aku, tapi keluargaku juga akan hilang. Nara merasakan darahnya mendidih. Manusia macam apa mereka itu? Alia melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Setelah beberapa hari, entah minggu, aku kehilangan hitungan waktu. Tapi suatu malam, terjadi kebakaran kecil di ruangan sebelah. Mereka panik. Dalam kekacauan itu, aku berhasil mengambil kunci dari meja penjaga dan kabur melalui saluran pembuangan. Alia memegangi lengan, seolah masih bisa merasakan dinginnya air di saluran itu. Aku berlari selama mungkin. Keluar dari gedung itu, menyelinap di antara gang, bersembunyi di rumah kosong, memakan sisa makanan dari tempat sampah, sampai akhirnya aku benar-benar kehabisan tenaga. Hari ketika kau menemukanku, nah, aku sudah menyerah. Aku pikir aku akan mati di sana. Nara memeluk Alia erat-erat, tidak peduli dengan air mata yang membasahi wajahnya sendiri. Kak, kenapa kau tidak bilang dari awal? Ini terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Aku takut. Aku takut mereka menemukanmu. Mereka punya mata di mana-mana. Nah, orang-orang itu, mereka bukan orang biasa. Mereka punya uang, kekuasaan, dan koneksi. Dan apa yang kubawa lebih berbahaya dari yang kau kira. Apa yang kau bawa? Tanya Nara cemas. Alia menunduk. Sebelum aku disekap, aku sempat menyalin beberapa dokumen ke flash disk kecil. Itu satu-satunya bukti yang bisa menjelaskan semuanya. Flash disk itu masih kusimpan. Di mana? Angin malam berdesir pelan, menerobos celah-celah papan dinding gubuk Nara, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Tapi rasa dingin itu bukan apa-apa dibandingkan kecemasan yang menggantung di udara. Sejak Alia mulai membeberkan sebagian kebenaran sebulan lalu, hidup mereka berubah menjadi permainan kucing dan tikus yang tak pernah berakhir. Nara duduk di lantai, memegangi lututnya. Matanya menatap pintu yang sengaja dipalang dengan kayu tambahan. Sementara itu Alia duduk di sudut ruangan, memeluk dirinya sendiri dengan selimut tipis. Alia, kau mau minum lagi? Tanya Nara pelan, mencoba memecah sunyi. Alia menggeleng. Rambutnya yang kusut menutupi sebagian wajah. Ada lingkar hitam di bawah matanya yang semakin pekat setiap hari. Kalau kau tetap begini, aku takut, gumam Nara lirih. Alia mendongak. Senyum tipis yang dipaksakan melintas di wajahnya. Aku baik-baik saja. Aku hanya belum siap. Belum siap menghadapi dunia yang pernah hampir memusnahkannya. Belum siap berhadapan dengan kenyataan bahwa orang-orang dari perusahaan tempatnya bekerja masih mencari dirinya, memaksanya diam selamanya. Dan yang paling tidak siap ia hadapi adalah bayangan masa lalu yang terus berputar di kepalanya, bayangan ruang gelap, bau lembab, wajah-wajah dingin yang memaksanya tetap bungkam. Nara ingin memeluk kakaknya,
Tapi sebelum sempat bangkit, suara derit berasal dari luar rumah membuat keduanya terlonjak. Seperti bunyi langkah yang menapak di tanah. Alia langsung menegang. Tanpa berpikir panjang, Nara meraih tangan kakaknya dan memberi isyarat untuk tetap diam. Ia melangkah mendekati jendela kecil yang ditutupi plastik buram, lalu mengintip sedikit dari pinggirnya. Ada bayangan seseorang berdiri tak jauh dari rumah mereka. Bayangan tinggi. Tidak bergerak. Seperti sedang mengamati. Nara berjantung kencang. Bukan sekali dua kali orang misterius mendatangi rumah mereka dalam sebulan terakhir. Beberapa hanya lewat, beberapa seperti sengaja mengintai. Tapi malam ini, rasanya berbeda. Ada hawa ancaman yang lebih tajam. Ada orang, bisiknya. Alia memejamkan mata, tubuhnya bergetar halus. Mereka menemukanku. Tenang, kata Nara cepat sambil memegang bahu kakaknya. Mungkin itu hanya warga. Tapi ia tahu itu tidak benar. Nara kembali mengintip, tetapi bayangan itu sudah tidak ada. Justru itu membuatnya semakin takut. Keesokan paginya, ketika matahari baru naik sedikit dari cakrawala, Nara memutuskan untuk menemui Rafka di kota. Ada hal yang harus ia tanyakan. Alia menolak ikut karena takut bertemu siapapun di luar rumah, jadi Nara pergi sendiri. Jalan menuju kota bukan jarak yang dekat, tetapi Nara sudah terbiasa. Sepatu bututnya menginjak tanah becek, lalu aspal rusak, sebelum akhirnya mencapai jalan utama yang lebih ramai. Ia naik angkot dengan uang yang disimpannya dari hasil memulung hari-hari sebelumnya. Saat sampai di depan gedung tempat Rafka bekerja, bukan perusahaan Alia dulu, tapi sebuah gedung kantor kecil tempat Rafka magang sebagai analis data, Nara sudah penuh keringat. Ia tidak peduli. Ia harus menemukan jawaban. Rafka turun dari tangga gedung dengan wajah cemas ketika melihat Nara berdiri di luar. Nara, kau kelihatan panik. Ada apa? Nara menarik napas panjang. Ada seseorang yang mengintai rumahku tadi malam. Dia berdiri di depan lama sekali. Lalu menghilang begitu saja. Rafka mengembus napas berat. Sepertinya mereka semakin dekat. Kau bilang ada orang dalam perusahaan yang masih mencari Alia. Tapi siapa sebenarnya mereka? Kenapa belum berhenti sampai sekarang? Bukankah Alia sudah kabur hampir setahun? Rafka menggigit bibirnya, lalu menatap kiri kanan seakan takut ada yang mendengarkan. Masalahnya bukan hanya Alia jadi saksi. Dia membawa sesuatu. Apa? Data. File. Bukti korupsi dan penyelewengan dana besar-besaran. Jumlahnya miliaran. Dan pelakunya bukan hanya satu atau dua orang. Rafka menatap dalam mata Nara. Ada orang penting di belakang semua ini. Orang berkuasa. Yang tidak akan membiarkan Alia hidup jika ia membuka mulut. Nara mematung. Alia tidak pernah menceritakan bagian itu. Dan, ada satu hal lagi, lanjut Rafka. Apa? Di antara orang yang mengejar Alia, ada seseorang yang sangat dekat dengan kalian. Nara mengerutkan kening. Dekat? Maksudmu seseorang yang kami kenal? Rafka tidak menjawab. Ia hanya memberikan tatapan kosong yang membuat Nara merinding. Aku tidak bisa sebut sekarang. Belum ada bukti kuat. Tapi aku sedang menyelidiki. Nara mengepalkan tangan. Kalau begitu, aku harus membawa Alia ke tempat aman. Aku sudah siapkan rencana, kata Rafka sambil merogoh tasnya dan memberikan sebuah ponsel kecil. Telepon aku pakai ini kalau ada keadaan darurat.
Jangan pakai ponsel biasa. Mereka mungkin melacak. Nara menerima ponsel itu dengan kedua tangan bergetar. Rafka, terima kasih. Tidak perlu terima kasih, jawabnya. Kita belum selesai. Kau harus kuat. Karena setelah ini, semuanya mungkin akan menjadi lebih berbahaya. Langit sore memerah ketika Nara kembali ke rumah. Ia menapaki jalan sempit menuju gubuknya, tetapi tiba-tiba langkahnya terhenti. Pintu rumah terbuka setengah. Nara langsung berlari. Alia. Ketika masuk, ia melihat kakaknya berdiri memegang sapu, wajah pucat dan mata membelalak. Nara. Ada orang yang mencoba masuk. Aku dengar gagang pintu digerak-gerakan. Aku bersembunyi di belakang lemari. Nara memeluk Alia erat-erat. Kakaknya bergetar hebat seperti sedang menahan ketakutan yang terlalu besar untuk tubuhnya. Tapi aku lihat wajahnya sebentar, suara Alia hampir tak terdengar. Nara menelan ludah. Wajah siapa? Alia memejamkan mata, seolah tak sanggup mengatakannya. Ternyata, aku mengenalnya, Nah. Jantung Nara berhenti berdetak sesaat. Siapa? Alia membuka mata. Tatapannya kosong, warnanya seperti telah hilang dari wajahnya. Dia. Bruk. Sebuah benda keras menghantam pintu gubuk mereka dari luar. Pintu berguncang keras. Nara dan Alia serentak menoleh. Ada seseorang mencoba mendobrak masuk. Alia. Buka pintunya. Suara pria. Suara keras. Suara marah. Nara langsung meraih Alia dan menariknya ke belakang rumah. Alia menangis. Itu dia, orang itu, dia salah satu yang menyekapku dulu. Nara menyambar ponsel darurat dari saku. Rafka, tolong, mereka datang. Suaranya gemetar tetapi tegas. Ia tahu satu hal. Malam ini, kebenaran akan mulai terbuka. Dan bahaya juga akan semakin dekat. Angin malam berdesir pelan, menerobos celah-celah papan dinding gubuk Nara, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Tapi rasa dingin itu bukan apa-apa dibandingkan kecemasan yang menggantung di udara. Sejak Alia mulai membeberkan sebagian kebenaran sebulan lalu, hidup mereka berubah menjadi permainan kucing dan tikus yang tak pernah berakhir. Nara duduk di lantai, memegangi lututnya. Matanya menatap pintu yang sengaja dipalang dengan kayu tambahan. Sementara itu Alia duduk di sudut ruangan, memeluk dirinya sendiri dengan selimut tipis. Alia, kau mau minum lagi? Tanya Nara pelan, mencoba memecah sunyi. Alia menggeleng. Rambutnya yang kusut menutupi sebagian wajah. Ada lingkar hitam di bawah matanya yang semakin pekat setiap hari. Kalau kau tetap begini, aku takut, gumam Nara lirih. Alia mendongak. Senyum tipis yang dipaksakan melintas di wajahnya. Aku baik-baik saja. Aku hanya belum siap. Belum siap menghadapi dunia yang pernah hampir memusnahkannya. Belum siap berhadapan dengan kenyataan bahwa orang-orang dari perusahaan tempatnya bekerja masih mencari dirinya, memaksanya diam selamanya. Dan yang paling tidak siap ia hadapi adalah bayangan masa lalu yang terus berputar di kepalanya, bayangan ruang gelap, bau lembab, wajah-wajah dingin yang memaksanya tetap bungkam. Nara ingin memeluk kakaknya, tapi sebelum sempat bangkit, suara derit berasal dari luar rumah membuat keduanya terlonjak. Seperti bunyi langkah yang menapak di tanah. Alia langsung menegang. Tanpa berpikir panjang, Nara meraih tangan kakaknya dan memberi isyarat untuk tetap diam. Ia melangkah mendekati jendela kecil yang ditutupi plastik buram, lalu mengintip sedikit dari pinggirnya.
Ada bayangan seseorang berdiri tak jauh dari rumah mereka. Bayangan tinggi, tidak bergerak, seperti sedang mengamati. Nara berjantung kencang. Bukan sekali dua kali orang misterius mendatangi rumah mereka dalam sebulan terakhir. Beberapa hanya lewat, beberapa seperti sengaja mengintai. Tapi malam ini, rasanya berbeda. Ada hawa ancaman yang lebih tajam. Ada orang, bisiknya. Alia memejamkan mata, tubuhnya bergetar halus. Mereka menemukanku. Tenang, kata Nara cepat sambil memegang bahu kakaknya. Mungkin itu hanya warga. Tapi ia tahu itu tidak benar. Nara kembali mengintip, tetapi bayangan itu sudah tidak ada. Justru itu membuatnya semakin takut. Keesokan paginya, ketika matahari baru naik sedikit dari cakrawala, Nara memutuskan untuk menemui Rafka di kota. Ada hal yang harus ia tanyakan. Alia menolak ikut karena takut bertemu siapapun di luar rumah, jadi Nara pergi sendiri. Jalan menuju kota bukan jarak yang dekat, tetapi Nara sudah terbiasa. Sepatu bututnya menginjak tanah becek, lalu aspal rusak, sebelum akhirnya mencapai jalan utama yang lebih ramai. Ia naik angkot dengan uang yang disimpannya dari hasil memulung hari-hari sebelumnya. Saat sampai di depan gedung tempat Rafka bekerja, bukan perusahaan Alia dulu, tapi sebuah gedung kantor kecil tempat Rafka magang sebagai analis data, Nara sudah penuh keringat. Ia tidak peduli. Ia harus menemukan jawaban. Rafka turun dari tangga gedung dengan wajah cemas ketika melihat Nara berdiri di luar. Nara, kau kelihatan panik. Ada apa? Nara menarik napas panjang. Ada seseorang yang mengintai rumahku tadi malam. Dia berdiri di depan lama sekali. Lalu menghilang begitu saja. Rafka mengembus napas berat. Sepertinya mereka semakin dekat. Kau bilang ada orang dalam perusahaan yang masih mencari Alia. Tapi siapa sebenarnya mereka? Kenapa belum berhenti sampai sekarang? Bukankah Alia sudah kabur hampir setahun? Rafka menggigit bibirnya, lalu menatap kiri kanan seakan takut ada yang mendengarkan. Masalahnya bukan hanya Alia jadi saksi. Dia membawa sesuatu. Apa? Data. File. Bukti korupsi dan penyelewengan dana besar-besaran. Jumlahnya miliaran. Dan pelakunya bukan hanya satu atau dua orang. Rafka menatap dalam mata Nara. Ada orang penting di belakang semua ini. Orang berkuasa. Yang tidak akan membiarkan Alia hidup jika ia membuka mulut. Nara mematung. Alia tidak pernah menceritakan bagian itu. Dan, ada satu hal lagi, lanjut Rafka. Apa? Di antara orang yang mengejar Alia, ada seseorang yang sangat dekat dengan kalian. Nara mengerutkan kening. Dekat? Maksudmu seseorang yang kami kenal? Rafka tidak menjawab. Ia hanya memberikan tatapan kosong yang membuat Nara merinding. Aku tidak bisa sebut sekarang. Belum ada bukti kuat. Tapi aku sedang menyelidiki. Nara mengepalkan tangan. Kalau begitu, aku harus membawa Alia ke tempat aman. Aku sudah siapkan rencana, kata Rafka sambil merogoh tasnya dan memberikan sebuah ponsel kecil. Telepon aku pakai ini kalau ada keadaan darurat. Jangan pakai ponsel biasa. Mereka mungkin melacak. Nara menerima ponsel itu dengan kedua tangan bergetar. Rafka, terima kasih. Tidak perlu terima kasih, jawabnya. Kita belum selesai. Kau harus kuat. Karena setelah ini, semuanya mungkin akan menjadi lebih berbahaya.
Langit sore memerah ketika Nara kembali ke rumah. Ia menapaki jalan sempit menuju gubuknya, tetapi tiba-tiba langkahnya terhenti. Pintu rumah terbuka setengah. Nara langsung berlari. Alia. Ketika masuk, ia melihat kakaknya berdiri memegang sapu, wajah pucat dan mata membelalak. Nara. Ada orang yang mencoba masuk. Aku dengar gagang pintu digerak-gerakan. Aku bersembunyi di belakang lemari. Nara memeluk Alia erat-erat. Kakaknya bergetar hebat seperti sedang menahan ketakutan yang terlalu besar untuk tubuhnya. Tapi aku lihat wajahnya sebentar, suara Alia hampir tak terdengar. Nara menelan ludah. Wajah siapa? Alia memejamkan mata, seolah tak sanggup mengatakannya. Ternyata, aku mengenalnya, Nah. Jantung Nara berhenti berdetak sesaat. Siapa? Alia membuka mata. Tatapannya kosong, warnanya seperti telah hilang dari wajahnya. Dia. Bruk. Sebuah benda keras menghantam pintu gubuk mereka dari luar. Pintu berguncang keras. Nara dan Alia serentak menoleh. Ada seseorang mencoba mendobrak masuk. Alia. Buka pintunya. Suara pria. Suara keras. Suara marah. Nara langsung meraih Alia dan menariknya ke belakang rumah. Alia menangis. Itu dia, orang itu, dia salah satu yang menyekapku dulu. Nara menyambar ponsel darurat dari saku. Rafka, tolong, mereka datang. Suaranya gemetar tetapi tegas. Ia tahu satu hal. Malam ini, kebenaran akan mulai terbuka. Dan bahaya juga akan semakin dekat. Ketukan keras di pintu semakin menghantam seperti ingin merobohkan seluruh bangunan reot itu. Pintu bergetar, dinding ikut bergetar, bahkan lantai tanah pun seperti merasakan getarannya. Nara menggenggam tangan Alia erat, mencoba menahan rasa takut yang merayap ke seluruh tubuh. Alia, aku tahu kau di dalam. Buka pintunya. Suara itu menggelegar, menggetarkan jendela plastik yang menggantung lemah. Alia memucat. Itu suaranya. Dia yang menyekapku dulu. Nara menelan ludah. Ia tahu mereka tidak bisa diam di sini. Jika pria itu benar-benar ingin masuk, pintu kayu rapuh ini tidak akan mampu menghalangi mereka. Ia harus membuat keputusan cepat. Nara, Alia bergetar. Apa yang harus kita lakukan? Kita keluar lewat belakang, bisik Nara. Kita lari ke hutan kecil di samping TPA. Kita cari Rafka. Ketukan berubah menjadi hantaman. Duar. Pintu hampir terjungkal. Nara meraih tas lusuhnya, memasukkan ponsel darurat dari Rafka, sedikit uang receh, dan selimut tipis. Lalu ia memegangi lengan Alia dan menariknya ke pintu belakang gubuk. Saat mereka membuka pintu belakang, suara pria itu terdengar lagi, lebih dekat. Seperti ia tahu ada pintu lain. Hei! Jangan coba-coba lari. Nara tak menunggu sedetik pun. Ayo, Kak. Sekarang. Mereka menerobos hujan lebat, kaki mereka menjejak tanah becek dan licin. Pakaian mereka basah dalam hitungan detik. Petir menyambar, menerangi sekeliling seperti neraka kecil yang meletus di langit. Alia berlari sambil terisak, napasnya tersengal. Nara, cepat, aku tidak kuat. Kita tidak boleh berhenti. Suara langkah berat terdengar di belakang. Seseorang mengejar mereka. Nara, Alia, kalian tidak akan bisa kabur.
Suara itu, mendengar namanya disebut, membuat Nara berlari makin kencang. Mereka berlari menuruni tanjakan kecil menuju TPA, tempat yang selama ini menjadi bagian dari hidup mereka. Bau menyengat, kabut tipis dari sampah yang membusuk, dan sisa-sisa api pembakaran plastik yang masih mengepul. Tempat ini, rumah bagi mereka. Tempat yang sekarang jadi satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Alia tersandung batu besar dan hampir jatuh, tetapi Nara menahannya. Kedua kaki Alia lemas, tubuhnya menggigil hebat. Nara, aku takut. Jangan bicara. Fokus napasmu. Namun di tengah hujan deras, samar-samar mereka melihat bayangan lain bergerak di dekat drum besi hijau, tempat Alia dulu menyembunyikan flash disk. Seorang pria bertubuh besar. Matanya menyala penuh amarah. Alia, Nara berbisik tegang, jangan bilang itu dia. Alia menggenggam tangan adiknya kuat-kuat. Itu penjaga ruang bawah tanah. Yang paling sering memukulku. Nara menahan air mata amarah. Pria itu mendekat sambil memegang batang besi panjang. Aku sudah bilang, kan? Kau tidak boleh kabur. Alia menutup mata ketakutan. Tapi sebelum pria itu sempat bergerak lebih jauh. Braa! Sebuah batu besar tiba-tiba melayang dan menghantam tanah tepat di depan pria itu, membuatnya mundur. Seseorang muncul dari balik tumpukan sampah. Nara! Alia! Lari ke sini. Itu. Rafka. Nara hampir menangis lega. Rafka. Rafka berlari mendekat, memegang tongkat kayu sebagai senjata seadanya. Baju kerjanya basah kuyup, rambutnya menempel ke dahinya. Napasnya berat, tapi matanya penuh tekad. Aku dengar pintumu dihantam lewat telepon darurat. Aku langsung ke sini. Pria bertubuh besar itu menggeram, menatap Rafka seperti ingin membunuhnya. Kau, anak magang sialan. Kau tidak tahu siapa yang kau lawan. Aku tahu persis, jawab Rafka dingin. Dan aku tidak takut lagi. Alia berdiri gemetar di belakang Nara. Pria itu mengayunkan batang besinya, menghantam tong sampah logam, suara dentumannya memekakan. Nara dan Alia spontan mundur. Rafka bersiap. Tetapi sebelum pria besar itu sempat menyerang, suara sirene polisi melolong dari kejauhan. Mereka bertiga saling menatap. Nara, ucap Rafka cepat, kau masih ingat tempat Alia menyimpan flash disk? Nara mengangguk cepat. Di balik drum hijau itu. Ambil. Rafka berteriak. Polisi sudah datang. Kita harus beri mereka bukti sebelum orang-orang perusahaan itu menghalangi. Nara langsung menarik Alia menuju drum hijau besar yang tergeletak miring karena sering digunakan warga untuk membakar sampah. Hujan jatuh seperti air terjun mini, membuat tanah licin dan penuh genangan hitam. Nara berlutut, menggali tanah basah dengan tangan kosong. Jari-jarinya membeku oleh dingin, kukunya masuk ke lumpur. Di mana? Gumamnya panik. Di mana? Alia ikut berlutut. Sedikit ke kiri. Aku ingat aku menguburnya dekat pecahan genting. Nara menggeser posisi, menggali lebih dalam, hingga jarinya menyentuh sesuatu keras. Sebuah benda kecil, hitam, dan penuh lumpur. Flash disk. Alia menangis lega. Tetapi ketika Nara ingin bangkit, suara langkah berat datang dari belakang. Pria besar itu berhasil lolos dari Rafka dan kini berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Berikan itu, katanya dingin, atau kalian mati di sini. Nara memeluk Alia dan mundur.
Tidak. Pria itu mendengus. Anak pemulung sialan. Ia maju. Namun sebelum ia sempat menyentuh mereka. Duo aar. Rafka menghantam punggung pria itu dengan tongkat kayu sekuat tenaga. Pria itu jatuh berlutut, mengerang marah. Nara. Alia. Tinggalkan dia. Bawa flash disknya ke polisi. Nara ragu. Ia ingin membantu Rafka. Tapi Rafka berteriak lagi. Sekarang. Nara memegang tangan Alia dan berlari sekuat tenaga menuju arah sirena. Di jalan setapak dekat TPA, 2 mobil polisi berhenti. Para petugas berlari turun dengan lampu senter menembus hujan. Nara melambai sambil berteriak, "Tolong! Kami punya bukti." Seorang polisi mendekat. Apa yang terjadi? Alia gemetar, hampir tak mampu berdiri. Nara mengeluarkan flash disk dari genggamannya. Tolong, ini bukti korupsi dan penculikan dari perusahaan tempat kakakku bekerja. Tolong amankan kami. Polisi itu tampak terkejut tetapi langsung mengambil flash disk itu dengan hati-hati. Baik. Ikuti kami. Kalian aman di bawah perlindungan kami. Ketika Nara dan Alia diarahkan ke mobil polisi, Rafka muncul sambil terseret, wajahnya memar setelah berkelahi. Polisi lain segera menangkap pria besar yang mencoba kabur dari lokasi. Saat pria itu dibawa ke mobil tahanan, ia memelototi Alia. Kau berani sekali membuka mulut. Alia memeluk Nara, tapi polisi menahan pria itu. Diam atau kami tambah dakwaan pengancaman. Mobil polisi melaju, membawa Nara, Alia, dan Rafka menuju kantor kepolisian. Dan di sanalah segalanya berubah. Hampir seminggu penuh investigasi berlangsung. Data di flash disk Alia ternyata jauh lebih besar dari dugaan siapapun, cukup untuk menjatuhkan direktur utama, kepala keuangan, hingga beberapa pejabat pemerintahan yang terlibat dalam arus uang gelap. Kasus itu menjadi berita nasional. Skandal korupsi terbongkar berkat gadis pemulung. Mantan karyawan disandera setelah menemukan bukti penyelewengan. Seorang adik beranikan diri lawan perusahaan raksasa. Dan pada akhirnya, Alia dinyatakan sebagai saksi kunci dan mendapatkan perlindungan hukum penuh. Rafka diberi penghargaan sebagai warga yang membantu pengungkapan kasus besar. Dan Nara, gadis pemulung itu menjadi simbol keberanian baru, seseorang yang tidak punya apa-apa, namun mampu menjalankan sesuatu lebih besar dari dirinya. Beberapa bulan kemudian, mereka kembali berdiri di depan bekas gubuk kecil yang dulu jadi tempat Alia bersembunyi. Sudah tak ada apapun di sana kecuali tanah kosong. Warga membongkar gubuk-gubuk lama untuk dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Alia memandang sekeliling dengan mata yang jauh lebih cerah dari sebelumnya. Nara, katanya pelan. Terima kasih telah menyelamatkanku. Nara tersenyum. Kita saling menyelamatkan, Kak. Angin berhembus lembut, memasuki ruang kosong yang dahulu penuh kesedihan. Alia menggenggam tangan adiknya. Sekarang, kita bisa mulai hidup baru. Nara mengangguk, menatap langit biru yang bersih tanpa awan hitam. Hidup baru, gumamnya. Kemudian ia tersenyum. Kali ini, tanpa ketakutan. Dan begitulah, kisah dua saudari itu berakhir bukan dalam bayang-bayang gelap yang memburu, melainkan dalam cahaya kebenaran yang akhirnya menang. Dan kebenaran itu benar-benar mengubah segalanya.